Shalom Bapak Saudara sekalian. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Bapak Saudara sekalian pada pagi hari ini untuk sama-sama kembali lagi kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, respon kita terhadap segala situasi atau keadaan harus berdasarkan firman. Ya, firman itu sebagai pijakan. Apalagi kalau kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, doa adalah nafas. Doa itu bukan pilihan terakhir, tapi justru berdoa adalah pilihan pertama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Kalau saya bisa bilang bahwa doa itu seperti nafas, di mana orang percaya, kita sebagai orang percaya itu nggak bisa hidup tanpa doa. Tapi hari ini saya akan bahas tentang jawaban-jawaban dari doa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa jawaban doa dari Tuhan itu selalu ya. Dan kita sangat senang setiap kali kita menemukan jawaban dari Tuhan, waktu kita minta sesuatu kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menjawab doa kita. Kita suka dengan jawabannya. Tapi ketika jawaban-jawaban yang lain datang dalam kehidupan kita, ada kecenderungan justru kita nggak siap. Bahkan kita kecewa dari Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, kita lari dari Tuhan karena kita menganggap Tuhan tidak baik. Apakah benar demikian? Jelas tidak. Kita percaya bahwa Allah adalah kasih. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan atau apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu pasti baik adanya. Makanya hari ini kita mau belajar tentang bagaimana jawaban dari Tuhan selain jawabannya yang dia berikan kepada setiap kita. Supaya pada akhirnya kita nggak lagi kecewa sama Tuhan. Kita nggak lagi lari dari Tuhan. Kita nggak lagi mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan. Kita harus firm bahwa Tuhan itu baik. Ya, kita harus firm bahwa janjinya ya dan amin. Dan nggak mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak karena hati Tuhan yang sangat baik kepada kita. Nah, selain jawaban ya, ada 3 jawaban yang hari ini kita akan sama-sama belajar jawaban doa dari Tuhan buat kita. Ya, tapi sebelumnya saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semua, yaitu dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, saudara, Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, kita ini manusia ada satu sikap yang sekali muncul dalam hati kita, yaitu kepo. Ya, kita kalau misalnya ada seseorang yang lagi lakukan sesuatu, kita kepo. Ini orang ngapain sih lakuin ini? Sama juga kadang dalam kehidupan kita ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita pengen selami pekerjaan Tuhan. Kita pengen selami pikiran Tuhan. Kita pikir, oh kayaknya kayak gini deh Tuhan semestinya. Tapi kita harus menyadari, Alkitab mengatakan tadi bahwa manusia itu nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Banyak hal yang kita tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Bahkan begini saudara, kalau saya pernah buat statement, saya bilang begini, terkadang juga Tuhan itu harus gagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencananya Tuhan. Ya, terkadang Tuhan harus gagalkan rencana kita. Kenapa? Karena terkadang rencana kita itu ujungnya bisa membinasakan kita. Ada rencana-rencana kita yang ujungnya justru menjauhkan kita dari Tuhan. Itu kenapa Tuhan sengaja menggagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencana Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini realita yang kita harus sadari bahwa rencana Tuhan dan rencana kita itu berbeda. Rencana kita itu nggak ada apa-apanya, jauh banget perbedaannya. Dan kadang kita waktu datang sama Tuhan, kita paksakan rencana kita supaya Tuhan penuhi, supaya Tuhan kabulkan. Padahal sebagai orang percaya tentu kita hidup bukan untuk supaya rencana kita terpenuhi. Tapi sebagai orang percaya kita mau hidup supaya kita hidup dalam rencananya Tuhan. Banyak harapan yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ternyata banyak yang kita harapkan tidak terjadi. Tetapi ini saudara, kalau kita mengerti tentang ayat firman yang tadi barusan kita baca, mungkin hidup tidak sesuai harapan kita. Tapi tetaplah hidup sesuai harapan Tuhan. Tetaplah hidup sesuai rencananya Tuhan. Mungkin rencana kita yang digagalkan. Tapi jangan sampai rencana Tuhan yang tidak berhasil dalam kehidupan kita. Itu kenapa Tuhan menginginkan kita hidup dalam rencananya Tuhan. Makanya bicara tentang doa kembali lagi. Doa itu pada akhirnya bukan nodong Tuhan. Tapi doa itu adalah sifatnya minta tolong sama Tuhan. Supaya apa? Kita terus hidup dalam rencana Tuhan. Nah, hari ini selain jawaban ya, seperti yang tadi saya bilang di awal, ada 3 jawaban doa lain. Selain ya yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah slow, artinya belum waktunya Tuhan. Artinya ini belum kairosnya Tuhan. Ya kita nggak usah paksa-paksa Tuhan buru-buru. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah keliru. Alkitab mengatakan dalam Yesaya 40 ayat 31 bilang begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi waktu Tuhan itu nggak selalu cepat, tapi pasti tepat. Ya kita nggak usah paksa Tuhan buru-buru. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah keliru. Bagian kita waktu Tuhan katakan slow, artinya ini belum waktunya Tuhan. Kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Kita belajar setia kepada Tuhan. Jadi waktu Tuhan katakan tunggu dulu atau slow, nanti dulu belum kairosnya Tuhan. Tuhan lagi mau ajar kita semua untuk belajar setia kepada Tuhan. Tetap menantikan dalam Tuhan. Yang kedua, selain jawaban jawaban yang selanjutnya adalah slow. Yang kedua adalah grow. Artinya apa? Kita harus berubah. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata begini saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah di sini penting, ternyata bukan Tuhan yang gak sayang. Terkadang diri kita sendiri yang masih menjadi penghalang. Kalau kita percaya dan kita setuju bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, tentu Tuhan memberikan segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Gak selalu yang kita minta langsung Dia kasih. Karena mungkin saja kitanya belum ready, kitanya belum siap. Makanya jawaban yang kedua ya, selain tadi slow, yang kedua adalah grow. Kitanya harus berubah. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang gak sayang, tapi terkadang diri kita yang masih menjadi penghalang. Amin. Dan yang terakhir ya, selain jawabannya ada jawabannya slow, yang kedua adalah grow karena kita harus berbalik dan bertobat. Di mana waktu Tuhan berikan jawaban ini, yang kedua ini Tuhan mau kita semua berubah. Yang terakhir adalah ini juga jawaban dari Tuhan, yaitu no. Ya, dalam Mazmur 33 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan berkata, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Jadi terkadang Tuhan akan katakan tidak untuk segala permintaan kita. Tapi kalau kita percaya Tuhan baik, kita akan percaya hal ini juga. Di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Artinya kalau jawaban Tuhan no dalam kehidupan kita, artinya Tuhan mau ajar kita semua. Untuk apa? Untuk percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Bahwa Dia punya rencana yang jauh lebih baik. Amin saudara. Saya mau ajak kita semua pada akhirnya, yuk memiliki respon hati yang selalu benar setiap kali kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu berdoa. Doa adalah nafas buat kita sebagai orang percaya. Tapi kita juga jangan sampai ya kita mengabaikan jawaban doa yang lain. Kita mungkin menyukai jawaban ya, tapi bisa saja saat ini saudara lagi mengalami jawaban doa yang lain. Bisa saja Tuhan lagi mau ajar kita untuk setia. Makanya jawabannya adalah slow. Artinya percaya kairosnya Tuhan. Yang kedua, mungkin Tuhan mau kita berubah. Makanya jawaban dari Tuhan adalah grow, berbalik dan berubah. Yang ketiga, jawabannya mungkin saat ini yang kita lagi alami, yaitu no. Kita percaya di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Tuhan mau ajar kita semua untuk percaya. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami bisa menikmati anugerah Tuhan. Hari ini kami juga masih bisa menikmati kesempatan untuk menikmati firman Tuhan. Kami gak mau Tuhan melewati hari-hari yang kami jalani dengan perasaan pikiran kami sendiri. Kami mau bergantung penuh sepenuhnya kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah nafas kehidupan kami. Firman-Mu adalah jangkar, pijakan kami berpijak Tuhan. Kami gak mau melangkah tanpa firman-Mu. Kami gak mau meresponi segala sesuatu dengan kepintaran kami, kekuatan kami. Kami mau meresponi segala sesuatu sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini diajarkan untuk punya respon yang benar waktu menerima jawaban dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan gak selalu ya. Mungkin ini waktunya Tuhan lagi mau ajar kami setia. Makanya Tuhan minta kami bersabar. Tuhan mau kami menantikan Tuhan dengan setia. Tuhan jawab slow. Artinya belum waktunya. Belum kairosnya Tuhan. Mungkin juga saat ini Tuhan mau kami berubah. Itu kenapa Tuhan menjawab doa kami dengan jawaban grow. Kami yang harus berubah. Kami harus berbalik, bertobat dan berubah. Karena bukan Tuhan yang gak sayang. Tapi terkadang diri kami yang masih jadi penghalang. Dan mungkin jawaban Tuhan juga saat ini adalah no. Dan kami percaya Tuhan. Kalau jawaban dari Tuhan adalah no. Kami sangat percaya di balik tidaknya Tuhan. Selalu ada ya yang lebih baik. Kami percaya kepada hati-Mu. Yang gak mungkin punya niat yang jahat terhadap setiap kami Tuhan. Engkau sebagai Bapa yang baik. Engkau selalu punya niat, rencana
yang begitu baik buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya benih yang sudah kami terima ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih yang kami sudah terima ini kami percaya akan terus tertanam, berakar, bertumbuh dan juga berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.